Masih di puncak, Persib Bandung masih nyaman duduk di puncak klasemen Super League. Meski harus susah payah menghadapi PSPS Biak, tapi Maung Bandung tetap sukses meraih 3 poin. Lalu, gimana cara mereka bongkar pertahanan tim tamu? Pertama, pertahanan rapat dari PSPS Biak. Coach Kahudi Wahyu menggunakan 5 pemain bertahan untuk mencegah Persib Bandung leluasa menyerang lewat sayap. Apabila satu back sayap keluar melakukan press, maka Biak masih punya 4 pemain di dalam kotak penalti. Dengan begini, mereka cukup menyulitkan Persib untuk melakukan serangan. Tidak hanya itu, PSBS juga memainkan 2 gelandang bertahan dalam skema 5-2-1-2 mereka. Dalam berbagai situasi pun, dapat terlihat gelandang serang turun membantu bertahan. Dengan demikian, mereka bisa meredam trio gelandang Persib yang bergerak dengan dinamis. Kedua, cara Persib menyerang. Tim tuan rumah biasanya menyerang melalui area samping, entah itu saat serangan balik, maupun ketika menguasai bola dalam waktu lama. Dengan bola, Persib berusaha untuk segera mencari para winger mereka di sisi sayap. Tujuannya untuk membiarkan Beckham Putra ataupun Berginho melakukan aksi sebelum mengirimkan crossing ke dalam kotak. Tidak hanya winger, tapi beberapa kali fullback maupun gelandang Persib juga bisa ikut menyerang lewat sayap. Sayangnya, pendekatan ini kurang efektif di babak pertama. Gabungan antara disiplinnya pertahanan Biak, serta kurangnya sempurna eksekusi pemain tuan rumah, menjadi alasan Persib sulit mencetak gol. Di sisi lain, formasi 5-2-1-2 yang dipakai PSBS sebenarnya punya masalah tersendiri. Dalam pakem ini, mereka umumnya hanya punya 2 pemain untuk mengcover lini tengah. Minimnya orang di area tersebut membuat ruang menjadi terbuka. Secara spesifik, ada area-area bebas yang muncul di koridor half space. Coach Boyan Hodak menyadari hal ini dengan cermat. Untuk mengeksploitasi ruang tersebut, dia meminta para pemain Persib di sayap untuk kadang bergerak ke dalam. Setelah itu, mereka diberikan kebebasan untuk melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Ini berarti baik Kakang Rudianto, Beckham Putra, atau juga para gelandang seringkali melakukan tembakan dari half space di depan kotak. Ketiga, cara terakhir Maung Bandung. Di babak kedua, Persib masih menggunakan pendekatan yang relatif serupa. Agresivitas mereka menyerang dari samping ternyata membuahkan hasil. Satu tusukan dari Federico Barba memaksa Heri Susanto melanggarnya. Hal ini pun berbuah kartu merah bagi sang bek sayap PSBS. Persib memanfaatkan keunggulan ini dengan mendorong lebih banyak pemain ke depan. Dengan keunggulan jumlah yang mereka punya, Persib dapat mempunyai orang lebih untuk menguasai area sayap. Tidak hanya itu, semenjak PSBS bermain dengan 10 orang, Hodak juga meminta Persib untuk menempatkan 3 pemain di dalam kotak sebagai target crossing. 3 pemain itu beragam, bisa penyerang, winger, atau bahkan gelandang maupun fullback yang masuk. Bertambahnya jumlah orang di berbagai area ini jelas merepotkan Biak. Umpan-umpan silang Persib pun banyak diarahkan ke tiang jauh. Tujuannya agar para pemain Persib menjadi sulit terdeteksi karena datang dari sisi buta lawan. Dan pada akhirnya, pendekatan taktik ini berhasil. Gol Berginho di akhir pertandingan jadi pembeda, dan Persib pun mengakhiri laga dengan poin sempurna. Menang lagi! Hasil positif ini membawa Persib Bandung sukses memenangkan 4 dari 5 laga terakhirnya. Namun perlu diingat, hampir semua kemenangan Persib dalam sebulan terakhir hanya dicapai dengan selisih 1 gol. Ini jadi bukti bahwa kompetisi dan pertarungan semakin hari semakin ketat. Bagaimana menurut kalian? Apakah taktik dari Boyan Hodak bisa bawa Persib sukses di kompetisi lokal dan Asia? Terus pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.